dilikin baterainya. Dica. Wow. Ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita berada di lokasi pemilihan itu. Banget itu lah. Mobil putih kotornya saya. Oh, siap. Mobil rasak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Dan alhamdulillah hari ini tepatnya hari Jumat malam Sabtu, dan sekarang mungkin udah masuk hari Sabtu dini hari, menunjukkan waktu jam 12:01. Dan alhamdulillah kita dari seperti biasa ngaprak sila, dan hari ini ditemani oleh Tapak Carita. Kembali lagi bersama Tapak Carita. Kali ini, episode ini mungkin kita berada di suatu tempat, yaitu mungkin nantilah dijelaskan sama Kang Dikin sendiri. Ini tempat tuh posisinya masih daerah Nagreg ya? Iya, daerah Nagreg, cuman tempatnya itu seperti ke suatu pelosok gitu. Emang jauh dari warga, ujung dari pusat kota Nagreg seperti itu. Nah, alhamdulillah kesempatan kali ini juga kebetulan memang pabrik ini tuh lagi ada karyawannya, cuman ada 3 orang ya, 3 orang di sebelah sana. Tadi sempat kita sini dulu, terus ngobrol dulu, berbincang dulu bagaimana situasi dan kondisi di tempat ini, dan akhirnya alhamdulillah emang kita sebelumnya meminta dulu, alhamdulillah kita dapat izin ya, gitu. Dan mungkin juga emang kita disupport gitu ya. Kalau sejarah singkat lah ya, sejarah singkat dari tempat ini itu kan, kalau dulunya tuh terkenalnya enggak apa sih, pabrik ulat sutra. Iya, peternakan gitu. Peternakan. Dulunya jadi bekas peternakan ulat sutra. Itu, tapi sebelah mana? Ya semua, hampir semua. Semua. Cuman kan sekarang sudah dialih fungsikan ke tempat jadi gudang penyimpanan kayu gitu kan. Ya. Jadi ada pengopenan kan, ini kan salah satunya kan contoh gudang mesin pengopenan kayu juga. Hanya saja ya di sini ada salah satu warga yang menyewa lahan untuk dijadikan penyulingan daun cengkeh gitu kan. Di dekat sumber air. Cuman sejarah singkat dari tempat itu, konon katanya pada zaman dahulu itu di salah satu spot di daerahnya itu pernah jadi markas atau base campnya suatu kelompok gerombolan lah gitu, kelompok penjahat. Oh iya. Dan dulunya di salah satu ceritanya itu terdapat 2 dianggap kuburan massal lah ya. Jadi dari korban-korban dari si gerombolan tersebut tuh ada satu lubang yang isinya itu korban kematian itu sejumlah 5 orang dikubur dalam satu lubang, dan ada satu lagi 7 korban. Itu di 2 tempat yang berbeda. Nah, kenapa yang membuat dulu tempo hari saya sempat melakukan bukan penelusuran atau eksplor lah, silaturahmi gitu ya ke tempat ini tuh, dapat beberapa sosok. Berapa itu baru dapatnya itu dulu gambaran yang di dalam satu lubang 5. Yang 5 korban itu memang kalau korban dari penjahat yang tadi diceritain.
Nah, tapi memang balik lagi ke tempatnya juga kan ini di tengah hutan lah. Ya. Tengah hutan. Ujung dari pusat kota. Ya, tengah hutan. Terus memang ternyata dari hasil kita ngobrol dengan para pegawai yang ada di sini pun ya tingkat interaksi dengan para penghuni asli tempat ini pun ya cukup luar biasa gitu kan. Hampir setiap hari, setiap malam ya ada aja gitu kejadian. Saya mau nanya nih, karena gini ya mungkin ya sedikit mungkin pas yang dirasain aja lah, yang dirasain ketika datang ke sini ataupun dari perjalanan awal kita berangkat sampai datang ke sini, apa yang dirasain ataupun apakah udah ada sosok yang menyapa ketika kita datang ke sini? Gitu. Untuk mungkin untuk sosok pas kita datang ke sini dari awal mungkin tadi kita parkir. Nah, untuk beberapa orang terdengar ada suara wanita ketawa. Ada beberapa kali. John dengar juga John. Kita juga sampai dengar. Ada 3 kali lah sampai. Bukan ada dering handphone itu? Bukan. Oh bukan. Di sebelah mana? Di sebelah. Emang barat samar lah. gitu? Emang samar, jadi kedengarannya agak jauh. Cuma emang jelas lah ya kedengarannya. Sampai 3 kali. Oh 3 kali beruntun. beruntun. Kang Jono ada sedikit cerita nggak Kang? Sebelum kita lanjut ke session berikutnya. Sama? Oke, sama. Dan untuk saya pribadi pun tadi ada kayak sedikit crash gitu. Soalnya nggak tahu kenapa ya, mungkin faktor dari Kang Samsu juga jahil ya. Jadi ada something tadi teh. Cuman ya nggak tahu. Jadi sadar gini Kang ini. Iya. Sadar. Padahal orang sadar. Iya. Tapi nothing kunaon gitu lah. Nah, daripada kita ngobrol terus, mari kita lanjut ke session berikutnya yang insya Allah mungkin kita akan explore dulu tempat. Ya, Didik siap? Siap? Oke. Kang Jono? Siap. Teman-teman siap? Ya. Oke. Bismillah, semoga lancar, diberi keselamatan dan diberi barokah gitu ya. Semoga silaturahmi ini bermanfaat bagi kita, khususnya umumnya bagi kalian semua ya. Ayo ikutin, tetap di Ngaprak Silsilah featuring Tabak Carita. Kang Didik tipe lagi. Siap, Cak. Ready? Oke, yuk. Come on. Oke, sekarang kita sudah berada di suatu kayak bak mandi gitu, cuman kayak penampungan air gitu, dan kayak yang air hangat gitu ya, Kang Didik. Kayak air hangat. Nggak tahu ini fungsinya untuk apa, cuman kayak something lah ya, Kang Didik something ya. Ini di tempat ini gimana? Ada apa? Ya mungkin buat teman-teman sebelumnya kalau misalkan yang sempat nonton video saya yang pernah saya upload gitu kan. Episode berapa itu? Tentang konsep apa? Lahan angker. Judulnya? Pantai. Di tempat ini tuh persis dulu sempat digambarin dari apa yang saya lihat, memang cukup dipenuhi oleh tetes-tetes cantik. Mandi gitu. Ya itu kan salah satu dari sumber cerita yang kita dengar langsung dari pegawai. Oh, kata kan pegawai ada juga di satu gitu. malam. Oke. Yang jaga itu 3 orang, mereka semua nggak tidur gitu kan, sadar semua. Mereka sekitar jam 2:30-3 pagi itu kan dengar suara orang lagi mandi, lagi main air di atas ini. Bijubar gitu. Padahal dipastikan ya ini memang ada
pemukiman warga gitu kan, cuman ya itu jaraknya jauh dari Ya situ, iya gitu tuh kan. jelas dong. Masa iya? Itu ya kedengeran. hal yang Jam berapa emang? benar-benar sekitar jam 2 atau 3 Malam. Gak masuk akal. kalau masuk Terkecuali. Habis. Oke lanjut gimana? Nah, Kan ini di terus sini kelihatannya nih. tadi kita pas begitu sampai kan kita sempat turun dulu ke bawah. Hahaha. Di yang ada tangga ini tuh pergi saya Mana ngelihat tangga mana? ya tangga itu Ini. Oh ini. Ini. iya kan kita tadi posisinya di bawah kan. Iya ya. Pas persis setelah kita sampai ke bawah ada sosok lemper yang Gepet. posturnya cukup tinggi ke ya Gini. sampai 3 tangga terakhir lah. Ini. Oh iya. Ah, Oke. dan itu posisinya Kok tinggi banget? nyorotin kita terus aja gitu. Ngeliatin. Ngeliatin. Jadi pas Mantau saya gitu. lihat, saya nengok ke tempat lain, saya nengok lagi Masih ada. tetap standby. Masih ada ya, itu kurang Tapi lebih kok tinggi ini? iya, tingginya kurang lebih 1, 1, 2, 3 dari segini. iya. Oke, oh my god. Nah, ini kalau misalkan boleh dibilang nggak perlu tahu sejarahnya gimana, cuman yang pasti dimanapun sumber air yang memang tidak bertuan, Iya. Tuan tuh apa maksudnya? tidak bertuan tuh nggak ada yang punya. Oh, Ada yang punya umum lah istilahnya gitu kan. Ya tempat yang paling disukai oleh sosok-sosok seperti itu. Iya, yang lemah lah. Ya, paling oke. ini airnya kan banyak banget gitu kan. Kan salah satu Kayaknya hobi- dalam ini. begini, kan, Oh, segini. salah satu hobi kesenangannya para sosok Wanita cantik gitu. cantik tuh memang ya main Kayak air gini. di antara Udah ada sekarang. itu di atas di torrent. Udah. Kalau yang mandi udah. Udah. Ini itu di pojok ada. Tapi aku kedengeran tadi Bujubar. Pas nyeritain pertama bisa nama. Iya ada kan? Dengar kan? Bujubar bener. Kayak Ada suara. tapi satu kali. Hmm. Bener gak sih? Apa orang mungkul nuading ya? Apa kabehna na? Gimana? Terus kalau untuk sosok yang positif ya. Oh yang Nah, positif. di Oh tempat- yang positif di tempat ini di masih tempat, tetap. iya di tempat ini pun sebenarnya ada sosok dua sepuh. Jadi kayak sepasang suami istri lah. Dua sepuh sepasang suami istri. Nah, menyerupai ya sering menampakkan itu ke para pegawai yang ada di sini Oke. tuh. Tapi Jadi positif. kayak ya kalau dibilang positif itu sosok sepuh yang memang udah ada dari dulu. Oke. Karuhun Ya bisa kalau dibilang. itu dari golongan jin. Oke. Dari golongan jin karena kita nggak bisa langsung mengartikan dikit-dikit taruhun Iya, gitu kan. iya, Tapi kita justru jangan sampai ke Ya, biar diperjelas ya. gitu. Tapi Biar diperjelas buat sosok teman-teman juga. ini tuh memang sosok yang udah ada dari dulu sebelum bangunan ini ada. Sosoknya sebenarnya punya energi yang kuat, tapi tidak mengganggu. Jadi itu kenapa saya bilangnya ya anggap positif lah, karena nggak ngeganggu. Tapi sempat nampakin juga. Sering menampakkannya itu justru ke para pegawai yang ada di sini tuh kalau ngelihat kakek-kakeknya itu misalnya kayak lewat kayak gini gitu ya. Oke. Tapi pas di ngelihat Samperin. sekilas kok belakangnya itu kayak ada ekor ular. Iya. Enggak lah. Oh. Dan kalau untuk yang sosok sepuh yang wanita itu sering menampakkan dirinya itu ya kayak kita ngelihat sepuh nenek-nenek yang lagi ngapu. Jadi ya mungkin itu beliau itu mungkin hanya ingin menunjukkan atau bisa jadi mereka nggak berniat menunjukkan atau mengganggu ya, kawenehan lah istilahnya gitu kan. Ya cuman ya itu aktivitas mereka di alamnya mereka pun memang seperti itu. Persis gitu kan, sosok-sosok seperti itu juga. Itu maksudnya suami istri. Kayak Pasang. sepasang suami istri gitu. Oke. Ada lagi? Sosok yang kunci itu tadi sih sebenarnya datangnya deh dari pojokan ini kan banyak pohon pisang kan di belakang, Oke. banyak pohon pisang. Jadi karena ngelihat kita sekarang kan banyaknya cahaya terang, banyak orang datang gitu kan ya, Jadi pergi. dan mereka kepo kan pasti. Oh. Kepo, jadi kenapa langsung datang. Kang Jon. Kumaha?
Sesek sih mau. Sesak. Kayak ngumpul. Oke, ngumpul. Tapi emang udah pada kumpul. Mulai. Kan jam berapa sih? Udah mau jam 1. Jadi oke, kita lanjut ya. Teman-teman ke tempat selanjutnya. Mungkin kita coba ke sana. Ketika di sana tuh kayak lorong. Aku lihatnya sih kayak gini. Kayak gini nih. Kayak dik. Ini tuh kayak lorong gitu gitu. Mana? Jadi tutup. Bayangan ini mah selintas. Ada keram dada kemana? Tahu. Keram. Coba yuk. Ayo. 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 Kang Dik ini katanya kosong apa isi? Ada orangnya nggak? Enggak kalau orang. Maksudnya isi barang gitu? Barang. Tapi itu kayak nyala. Nggak ada masa iya. Nggak di lampu. Oh emang pantulan. Pantulannya. Bangunan zaman berapa gitu? Tadi masa lewat sih. Apa video tuh? Apa mau edus itu? Apa? Genwal. Oh, luas gini kan? Luas. Coba sebelah sana Kang Dik yuk. Nah di sini. Ini. Assalamualaikum. Itu kan ayah warga di bawah. Kan mesnya. Hah? Mes apa? Pegawai penjaga. Oh, jadi itu tempat masih ada penjaga dari. Ada beberapa rumah yang cuman yang itu pada tapi ini maksudnya menurut cerita turun temurun itu tepat di belakang kita itu adalah tempat yang Ukut. lubang terdapat 7 orang itu Dijual gitu. belakang kita di belakang kita lubang. itu ya yang dari korban gerombolan Mana lubangnya? ya kita kan sekarang nggak tahu loh iya. kan cuman katanya titiknya itu di sekitar sini dekat dari sini Apa mungkin ini? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuman Terus ya maksudnya ini berapa pancuran ini apa sumber air ke warga buat aliran ya ini air bisa ke jadi warga sebelumnya kan Oke. itu masih berfungsi. Sekarang udah kayak enggak ya? Nah yang paling sering terjadi itu kan kalau misalkan penampakan itu di jalan ini tuh sering banget kalau misalkan pas pegawai kita ya pegawai yang ada di sini lewat itu ya sering banyak yang kayak sosok yang ngelintas aja gitu. Melintas kayak gimana? Ya, Lewat doang gitu? Iya lewat aja. Di jalan sepanjang jalan ini? Jadi tapi jalan itu bukan jalan ngikutin jalan, jadi mereka kayak nyebrang Astagfirullahaladzim. gitu. Dan apakah teman-teman merasakan keheningan yang bertambah? Iya. Dengarnya tarik loh. Sumpah. Tadi jero. Ini di dalam mana? Nanti kira-kira di dalam ada apa kan ini? Oke. Nah, Jadi dapat. Kameramen maunya kemana nih kameramen? Lumayan. Coba cak. Ya di sini. Oh bang di sini Iya, sendiri. iya. Mundur wae. Ini. Sebelah sini. Ini. Heeh. Gak mau, euy. Soalnya pas orang nyerap kadinya ngeblur. Tiba-tiba ngeblur.
Iya non dia. Lalu Pak. Coba Om. Ya. Kalau enggak, coba diem di sana. Diem ya. Sok. Nah, gitu. Udah diem. 2 menit 2 menit ya. Balikin langsung. Aman? Kali ini coba kemana lagi kan? Ayo tetap carikan. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kang Edik sana? Oh, Jono. Iya, abi tinggal iya. Penasarannya. Paling di sini. Aman. Tadi jangan. Jadi ya. Oh, ibadah. Nah, itu tuh. Tangka salak. Oh iya. Oh. Coba Kang Edik rasain Kang Edik. Sih kalau center Itu kayak pohon sapi tuh. Iya. Nggak tahu yang mana. pohon terus agak maju ke belakang tapi itu jalannya rada susah. Pohon? Dari pohon itu cuman agak masuk lagi ke belakang. Oke. Itu frekuensinya kayak flashback ke energinya energi takut, sedih. Kayak Kemungkinan yang 5 resah gitu ya. kemungkinan yang satu lubang 5 orang itu. Masuk ke sana. Nah, karena tadi kan kata narasumber kita kan dari para pegawai, pokoknya kan yang satu lubang 7 orang di sebelah itu tadi, Hah? yang satu lubang 5 orang itu Oh, jadi ada 2 tempat. 2 tempat. Oke. Yang 5 orang yang Kemungkinan. digambarkan itu Ha-ha. sebelah sana. Yang 7 orang sebelah sini. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa sih tim sekarang ngerasanya kayak down, Heeh. mentalnya kayak jatuh, kayak takut atau gimana? Karena memang Suasananya. kita balik lagi datang ke satu tempat yang menyimpan frekuensi energi yang pada zaman dahulunya itu pernah terjadi suatu kasus atau suatu peristiwa yang menyedihkan, menyeramkan, menakutkan ya. Mau tidak mau buat kita sekarang apalagi ini tengah malam itu tuh bisa jadi itu bukan mengganggu niatnya tuh, cuman itu bias kita tuh satu frekuensi, kita sama momentumnya itu dengan apa yang mereka rasa. Jadi kita kebawa suasana. Dan sering sih kalau pengalaman saya pribadi itu kebanyakan kenapa sering terjadi penampakan atau gimana itu, padahal niat atau tujuan mereka itu bukannya goda tapi lebih ke minta tolong. Dia mohon coba. Oke. Mengenai sosok yang ada di sini tuh saya nggak janji dapat gambar yang banyak, tapi akan coba kita visualkan, nggak banyak tapi jelas, mending gitulah. Ya Bebas sih. Tapi ini nih perasaan itu kayak ngerasanya nih. Kalau saya nih, saya pribadi ngerasanya itu kayak tahun gitu. tahunnya panas. ini kan, ini pusatnya katanya. Kata saya pribadi ini pusatnya. Bangunan ini maksudnya bangunan ini nggak tahu belakang bangunan ini, nggak tahu pinggirnya, cuman menurutku ini yang pusatnya gitu. Nah untuk apa sih namanya, nah untuk ini nih
panjang ini tuh kayak orang-orang yang apa sih, orang-orang baru ini kan tinggi gara-gara Samsu Jun. Puas. Seperti itulah kan idiknya. Kita lanjut kemana nih? Ketika kita udah dapat beberapa ya kesampingan gitu. Tong di bawah kami, bawah Ini. Oke, guys. Karena saya pun senternya ke sana terus ini, Kang ini nggak tahu apakah ditakdirkan oleh Allah untuk nyenter ke sana. Jadi boleh kita. Come on, bismillah. Assalamualaikum. Oh, ada. Gini dulu dong. Balik kanan gerak. Halo, sekarang kita berada di gerbang. Nggak tahu ini gerbang apa, silahkan ceritakan. Kalau di titik ini sih sebenarnya nggak ada Something. sisi historik yang Tempat. terlalu. Hanya saja kan percis malam kemarin katanya salah satu pegawai di lingkungan itu dianggaplah Security-nya di itu tempat kan, ini. kesurupan. Oh, di Pokoknya pas dia lagi keliling itu katanya kesurupan dari tengah malam, sembuh-sembuhnya itu pas pagi subuh. Nah, yang saya rasakan, jadi ada cerita yang mungkin bisa di-share ke teman-teman itu. Pas dengar cerita itu tadi, langsung datang lah, anggap sosoknya itu langsung nyampe ke batinnya saya itu. Oh iya. Dia bilangnya, dia pegawai lama di sini, udah biasa kok kita berpapasan. Oke. Udah biasa gitu kan. Oke. Cuman ya si orangnya aja lagi lemah. Orangnya aja lagi. Jadi kayak interaksinya itu udah biasa sama pegawai sini. Sebenarnya gitu, gitu kan. Sebetulnya emang kayak gitu. Tapi kok jadi ngefek ke hal yang ibaratnya jadi kerasukan kayak gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa di-share ke teman-teman itu. Dimanapun kan kalau sosok alam lain itu pasti ada. Oke. Ya di surat Quran pun kan udah jelas gitu kan, Allah menciptakan jin dan manusia gitu kan. Semakin bagus, semakin kuat tingkat keimanan kita, ibadah kita, kualitas itu kan pasti bakal ngebus badan kita juga menjadi perisai di diri kita. Nah, itu kan kebuktian banget kejadian kemarin. Orang yang udah sehari-hari ada di sini pun kalau misalkan beliau ada di kondisinya yang lemah, ya kejadian. Apalagi buat kita yang secara nggak langsung kan kita kayak nyari gitu kan. Kita tuh kayak nyari datengin ke satu tempat atau gimana gitu kan, ya itu harusnya implikasi ke diri kita masing-masing itu kan ya harus lebih kuat juga ya, gitu kan. Mudah-mudahan lah kan ibadahnya yang lebih kuat gitu. Dan memang si sosok daerah, bukan daerah teritori lah, bukan daerah kekuasaan, cuman seliwerannya di sekitar ini. Dan titik ini kebetulan tadi kenapa kameramen atau misalkan Kang Obleng sering nyorot ke sini ya pas tadi dia lagi stay di sini. Oh, jadi selamat merasakan. Oke, Kang Idi kemana sini? Kang Angga, John. Oke, jadi ya sekilas ya kita sudah melaksanakan ekspor tadi ya Kang Idi, dan ada dapat beberapa mungkin tempat yang kemungkinan historinya itu sangat kental ataupun bangunannya emang zaman dulu banget, dan mungkin nanti kita akan insya Allah cari informasi di sesi mediasi gitu ya Kang Idi ya, sebelum nanti di klimaksnya kita akan memvisualkan apa saja sosok yang ada di sini seperti itu. Terima kasih. Tetap di Ngapak Sosial. Featuring Tapak Cerita.